Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait dengan teknologi DNA rekombinan. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Teknologi DNA rekombinan merupakan teknik penggabungan DNA dari spesies yang berbeda, sehingga akan diperoleh organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Teknologi DNA rekombinan memungkinkan bagi kita untuk mengisolasi DNA dari berbagai organisme, kemudian menggabungkan DNA yang berasal dari organisme yang berbeda sehingga terbentuk DNA rekombinan. Kemudian memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel organisme prokariot maupun eukariot hingga DNA rekombinan dapat bereplikasi dan bahkan dapat diekspresikan menjadi bagian atau organisme yang baru dengan adanya DNA rekombinan. Adapun dasar dari teknologi DNA rekombinan yang pertama yaitu teknologi DNA rekombinan berdasarkan pada mekanisme yang terdapat pada bakteri. Jadi DNA nanti akan juga ikut bereplikasi seiring dengan bereplikasinya atau membelahnya bakteri sebagai resipien. Kemudian hasil percobaan dari Liebig dan Tatum menunjukkan bahwa bakteri mempunyai mekanisme seksual, di mana adanya mekanisme tersebut dapat menggandakan jumlah dari DNA rekombinan tersebut. Kemudian transfer DNA atau perpindahan DNA dalam bakteri dapat melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. Konjugasi sendiri merupakan perpindahan DNA dari satu sel, yaitu sel donor, ke dalam sel bakteri lainnya atau sel resipien melalui kontak fisik antara kedua sel. Kemudian yang kedua yaitu transformasi, yaitu pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan sekelilingnya. Jadi ada bakteri atau DNA asing, kemudian akan dimasukkan, akan ditransport ke dalam DNA yang ada pada bakteri sehingga nanti akan mengalami rekombinasi DNA ke dalam sitoplasma sehingga nanti akan terbentuk berupa sel rekombinan. Yang ketiga yaitu transduksi, yaitu cara pemindahan DNA dari satu sel ke sel lain dengan bantuan melalui perantara fags. Jadi adanya bakteriofag yang menginfeksi bakteri tersebut, kemudian dia nanti akan melepaskan fag dan akan menginfeksi bakteri baru sehingga nanti akan memunculkan adanya sel rekombinan. Jadi akan memotong DNA dari bakteri tersebut, kemudian nanti DNA fag nanti akan masuk ke dalam susunan dari DNA tersebut sehingga nanti akan memunculkan adanya DNA rekombinan. Jadi pada dasarnya nanti bahwa DNA yang masuk dalam sel bakteri nanti dapat berinteraksi dengan DNA atau kromosom bakteri sehingga nanti terbentuk DNA rekombinan atau kromosom rekombinan. Dan juga nanti tidak adanya interaksi dengan DNA atau kromosom pada bakteri. Adapun perangkat teknologi DNA rekombinan yang pertama itu ada enzim retriksi, kemudian ada DNA ligasi, ada plasmid, ada bakteri, dan ada pustaka genom. Yang pertama yaitu plasmid. Plasmid sendiri nanti terdapat pada bakteri, kemudian DNA selain kromosom berbentuk sirkuler, umumnya berukuran kecil, lebih kecil dari ukuran kromosom bakteri, jenis, jumlah, dan ukurannya bervariasi antara sel dan antar jenis bakteri. Fungsi dari plasmid sendiri pada pembentukan DNA rekombinan yang pernah digunakan sebagai vektor atau pembawa dari gen tersebut untuk mengklonkan gen atau mengklonkan fragmen DNA atau mengubah sifat dari bakteri tersebut. Kemudian untuk memperbanyak gen atau kopi gen yang telah disisipkan dengan bantuan sel bakteri. Yang kedua yaitu enzim retriksi, yaitu berupa enzim endonuclease retriksi merupakan enzim yang dapat mengenali dan memotong kedua atas DNA atau deoksiribonucleic acid pada urutan basal tertentu. Adapun contoh dari enzim retriksi yang terkenal yaitu adanya enzim EcoR1, telah diisolasi pertama kali oleh Herbert Boyer pada tahun 1969 yang berasal dari DNA dari E. coli. Enzim EcoR1 nanti EcoR1 nanti memotong pada bagian antara basa
guanin dengan adenosin pada sekuen guanin adenosin timin sitosin. Jadi setiap enzim retriksi nanti akan mengenali sekuen pemotong yang khas dan memotong DNA pada situs pemotong yang khas. Ya, jadi contohnya ada namanya TACI-L, ya, dimana dia memotong antara bagian timin dengan sitosin yang berasal dari organisme Thermus aquaticus. Kemudian ada BSU-RI1 yang memotong antara guanin dan sitosin yang berasal dari Bacillus subtilis. Kemudian ada BAM-H1 yang memotong antara guanin dan guanin yang berasal dari Bacillus amyloidofaciens. Dan juga ini masih banyak lagi nama-nama enzim yang digunakan untuk pemotong dari DNA. Selanjutnya yaitu enzim ligasi. Enzim ligasi merupakan enzim yang berfungsi menggabungkan fragmen DNA yang telah dipotong dengan enzim retriksi dengan fragmen DNA vektor. Enzim ligasi nanti hanya dapat digabungkan fragmen DNA yang mempunyai ujung tidak rata atau sticky end dan saling berkomplemen pada ujung rata atau blood end. Ya. Ini adalah gambaran di mana proses penggabungan antara DNA pada rekombinant dan DNA bakteri dan DNA rekombinan atau DNA yang masuk ke dalam sel bakteri tersebut. Kemudian adanya DNA ligasi kemudian disambung, ya, sehingga nanti akan memunculkan atau membentuk berupa DNA rekombinan. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan tahapan DNA rekombinan. Yang pertama ada plasmid, ya, atau vektor. Kemudian ditambahkan dengan DNA yang akan diklon, ya, kemudian akan muncul, kemudian disisipkan pada sel inang, ya, berupa sel bakteri, ya, kemudian nanti bakteri nanti mengalami pembelahan dan juga diikuti dengan DNA rekombinan dengan ditandai adanya pertumbuhan sel inang yang membawa klon tersebut. Ya. Adapun teknik DNA rekombinan ini terdapat 4 teknik, yaitu ada teknik isolasi DNA, teknik pemotongan DNA, teknik penggabungan DNA, dan teknik pemasukan DNA ke dalam sel hidup. Oke, yang pertama yaitu teknik isolasi DNA. Teknik isolasi DNA ini dapat diaplikasikan baik untuk DNA genomik maupun DNA vektor, khususnya pada plasmid. Salah satu prinsip isolasi DNA yaitu dengan mensentrifugasi, yaitu sentrifugasi merupakan teknik untuk memisahkan campuran berdasarkan berat molekul pada komponen. Jadi hasil isolasi DNA nanti dengan teknik sentrifugasi akan mengendapkan DNA tersebut. Yang kedua yaitu teknik pemotongan DNA. Adanya enzim yang dapat memotong DNA utas ganda dikenal dengan enzim retriksi atau enzim endonuklease retriksi. Setiap enzim nanti meretriksi mengenal sekuen dan situs pemotongan yang khas. Enzim retriksi ini nanti hanya akan memotong DNA pada tempat tertentu saja, yaitu jika ia menemukan susunan polidrom, ya, atau ukuran base yang jika dibaca dari kedua utas DNA akan tetap sama. Ya, jadi seperti ini. Jadi nanti, ya, enzim retriksi nanti dia akan memotong pada bagian yang sama antara utas satu dengan utas yang lainnya. Ya, jadi di sini adanya urutan berupa adenosin timin yang di komplementarnya nanti adalah timin adenosin. Semua nanti adalah bagian yang akan dipotong dan disisipi oleh namanya DNA rekombinan. Ya. Kemudian bagaimana hasil dari pemotongan DNA rekombinan? Ya, yaitu secara umum berdasarkan hasil pemotongan DNA double strand dengan enzim endonuklease memiliki 2 bentuk, yaitu hasil pemotongan berurutan segi end atau ujung runcing dan hasil pemotongan blue end atau dengan ujung tumpul. Ini adalah gambaran di mana adanya sticky end dan sticky blood. Ya. Kemudian selanjutnya teknik pemasukan DNA ke sel hidup, ya, yaitu setelah melakukan ligasi atau penggabungan DNA, maka proses selanjutnya adalah memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel organisme prokariot maupun eukaryot sehingga nanti DNA rekombinan dapat berekspresi dan bahkan dapat diekspresikan. Jadi teknik pemasukan DNA pada sel hidup nanti, yang pertama nanti kita harus menyiapkan vektor yaitu berupa plasmid. Kemudian nanti disisipkan terutama yaitu berupa enzim EcoR1, ya. Kemudian ada DNA asing, ya, fragmen diinginkan, ya, ada EcoR1 ditempelkan. Kemudian nanti dimasukkan pada susunan DNA pada inang. Sehingga nanti pada saat proses pembelahan nanti akan muncul jenis bakteri yang
yang baru. Jadi pada saat nanti bahwa adanya blue site selection atau transformasi dapat disangkakan berhasil apabila rangkaian DNA yang diinstruksikan nanti dapat disisipkan ke dalam genom sel inang atau bakteri, kemudian diekspresikan dan dipelihara dalam seluruh proses pembelahan pada sel berikutnya. Ini adalah gambaran di mana adanya proses penyisipan, kemudian ada ekspresi dan terpelihara. Ya. Selanjutnya bagaimana kalau kita mengetahui ya hasil dari seleksi rekombinan ya. Yang pertama nanti selain bakteri pembawa dengan kemudian nanti diuji menjadi dua, yaitu dengan menggunakan seleksi resistensi terhadap antibiotik dan ada seleksi warna. Jadi kalau seleksi resistensi ya antibiotik yaitu membedakan antara bakteri yang sudah dimasukkan DNA plasmid dan mana yang tidak. Kemudian seleksi warna nanti akan membedakan antara bakteri yang plasmidnya memiliki insert ataukah tidak. Yang pertama yaitu seleksi resistensi dari antibiotika. Jadi pada umumnya nanti bahwa bakteri tidak dapat hidup dan tumbuh pada media yang mengandung antibiotik. Maka dari itulah pada DNA plasmid yang ditransformasikan harus ada gen penyandi antibiotik resisten agar bakteri yang hostnya menjadi salah satu media yang mengandung antibiotik tersebut. Jadi bakteri yang berhasil disusupi oleh plasmid akan mati dengan sendirinya. Kemudian yang kedua yaitu seleksi warna ya, karena adanya reaksi ligasi tidak akan 100% berhasil menyambungkan vektor dari insert, maka perlu adanya seleksi warna pada bakteri. Fungsi dari seleksi ini nanti untuk mengetahui keberhasilan proses ligasi atau keberadaan DNA sisipan dengan menggunakan media mengandung isgel dan isopropil thioglycosida. Jadi seleksi warna nanti dia akan menggunakan media mengandung esgal dan isopropil beta dioksigalactosida. Dia nanti merupakan bagian yang molekul yang mirip dengan galaktosa. Ya, kemudian ditambahkan dengan enzim galaktosidase. Ya, kemudian dari situ nanti akan memunculkan koloni, ya koloni hasil transformasi yang positif dan berwarna putih. Ya, jadi dia transformasinya kalau dia berhasil, kemudian kalau dia transformasinya gagal, dia nanti ada transformasi yang dia nanti salah atau fake koloni yang akan berwarna biru. Ya. Kemudian bagaimana cara ya mengetahui bahwa transformasi nanti dia itu berhasil atau tidak? Ya, jadi bisa dilihat dari kolom berwarna putih. Ya, jadi karena gen LAX-Z yang mempersiapkan semestinya ya gen nanti mestinya berfungsi untuk merubah senyawa esgal menjadi berwarna biru tidak lagi mampu melaksanakan tugas. Oleh karena itu sudah diinstruksi oleh fragmen DPRD ya, sehingga gen LAX-Z nanti tidak akan mengekspresikan dan menggalaktosa yang tidak akan terbentuk. Ya, jadi gen LAX-Z nanti mengkode enzim beta glukosidase yang mengatalis pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, sehingga nanti akan memunculkan adanya pemecahan tersebut akan memunculkan koloni berwarna putih. Ya. Kemudian kalau transformasi gennya gagal atau kena biru, ya, yaitu berupa gen LAX-Z nanti masih keberangkatan ya bereaksi dan menghasilkan enzim beta glukosidase. Enzim ini akan memecah esgal dan menghasilkan senyawa berwarna biru. Bisa saja terjadi karena kemungkinan fragmen yang diselipkan nanti tidak terlalu panjang atau kurang dari 1 kilobit. Ya. Kemudian ini gambaran terkait dengan seleksi warna. Ya. Jadi ini ada gen LAX2 gen, kemudian ditumbahkan pada media, ya. Yang sebelumnya nanti ditambahkan dengan E. coli, baru nanti setelah E. coli nanti terbentuk dua bagian yang dia nanti berwarna biru, jadi dia
negatif, kemudian yang berarti dia positif bahwa ada namanya pertumbuhan DNA rekombinan pada sampel bak tersebut. Ya. Kemudian bagaimana aplikasi teknologi DNA rekombinasi? Ya. Jadi nanti akan ada 3 bidang, yaitu ada bidang kesehatan, kemudian bidang kepertanian, dan bidang hukum. Jadi pertanyaan nanti yang sering kita jumpa adalah bagian sayur atau sebenarnya merupakan bagian dari produksi insulin, kemudian tanaman transgenik, dan satu lagi nanti dalam bidang hukum atau analisis DNA jari, ya, sehingga nanti akan diketahui bapak kandungnya nanti siapa. Selanjutnya ini adalah gambaran di mana proses aplikasi dari teknologi DNA rekombinan. Ya, jadi di sini nanti mengambil berupa human protein of interest, kemudian ada bakteri kromosom yang dimana dia nanti akan diambil plasmidnya, kemudian dari potongan DNA dari gen interest nanti, kemudian digabung, ya, dikombinasi, kemudian ditransformasikan dan bereplikasi, sehingga dari hasil replikasi nanti dia akan mengandung berupa rekombinan DNA. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembuatan tanaman transgenik, di mana kita akan mengambil plasmid, ya, kemudian ada gen, kemudian gen tersebut dipasangkan sehingga nanti akan berupa DNA rekombinan yang nanti dapat berguna bagi kehidupan, terutama pada pertanian, yaitu berupa pembuatan bibit-bibit unggul. Selanjutnya yaitu aplikasi berupa forensik. Ya, jadi seumpama ada bapak dan ibu dan ini tidak diketahui di mana anaknya. Jadi dengan adanya DNA rekombinan nanti kita akan menemukan, oh ternyata antara anak dan anak satu nanti dia berkerabat. Kemudian antara anak S1 nanti juga berkerabat. Tadi akan menguji, ya, seberapa jauh penggunaan DNA rekombinan pada saat pendeteksian, ya, pendeteksian dari kasus permasalahan yang ditemukan berupa sperma. Ya, demikianlah penjelasan terkait dengan teknologi DNA rekombinan. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di share, dan jangan lupa di komen untuk pembahasan dengan channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.